Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, insyaallah kali ini akan saya bahas tentang mengasat masalah yang berkaitan dengan fardunya puasa. Bahwa fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Kemudian fardunya puasa yang kedua adalah ta'yinun niyah, menentukan niat. Dan fardunya puasa yang ketiga adalah mencegah dari perkara yang dapat membatalkan puasa. Di jami'in nahar, di siang hari. Kemudian fardunya puasa yang keempat adalah mengetahui dua sisi siang. Maksudnya adalah permulaan setelah fajar, kemudian ketika surupnya matahari atau ketika masuk maghrib. Itulah sesingkatnya tentang masalah fardunya puasa. Baiklah, secara jelas, secara rinci insya Allah akan saya sampaikan satu persatu. Mulai dari niat. Yang pertama yaitu niat, bahwa niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Sedangkan mendapatkan niat menggunakan lisan itu sunnah. Bahwa jika niat itu hanya diucapkan dengan lisan, maka otomatis puasanya juga tidak sah. Maka di dalam puasa ini termasuk sholat itu, niat itu adalah harus diucapkan di dalam hati. Sampai kapankah niat? Kapankah niat itu? Niat itu adalah dimulai dari ketika setelah masuk matahari, setelah surupnya matahari atau masuk maghrib, sampai ketika fajar, yakni waktu subuh. Jadi niat itu orang yang berpuasa boleh melakukan niat ketika sudah masuk maghrib sampai terakhir ketika hampir subuh. Tradisi yang terjadi di masyarakat kita di kalangan Nahdien itu yang dilakukan niat berjamaah setelah sholat tarawih selesai, setelah sholat tarawih berjamaah. Hal demikian itu merupakan sesuatu yang kebiasaan yang sangat baik dan terus perlu dilestarikan, karena itu merupakan hal yang baik demi menjaga bahwa niat puasa itu supaya tidak sampai kelupaan. Akan tetapi bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah, atau bahkan mungkin mereka yang tidak melaksanakan sholat tarawih sama sekali, itu bagaimana? Maka dari itu saya anjurkan kepada saudara atau saudariku bahwa ketika masuk maghrib itu saya anjurkan segeralah niat berpuasa, atau setelah maghrib, bisa setelah isya dan lain sebagainya. Yang penting ketika adzan maghrib atau ketika setelah berbuka itu mencobalah untuk berniat. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak kelupaan ketika malam hari. Seumpama terjadi kelupaan sampai terbit, sampai keluarnya fajar subuh, ketika masuk subuh, dan ternyata ingat bahwa hal itu lupa ketika malam tidak niat, maka otomatis puasanya tidak sah. Oleh karena itu, saya anjurkan kepada saudara-saudaraku bahwa niat itu merupakan hal esensi, kewajiban bagi seorang yang sedang berpuasa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man lam yabitun niyati qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat di malam hari, maka puasanya tidak sah.
Kendati pun demikian, walaupun sudah puasanya tidak sah, akan tetapi wajib hukumnya al-imsaku. Wajib hukumnya tidak boleh imsak, maksudnya tidak boleh makan, minum di siang hari. Mengapa demikian? Riayatan lihurmatil wakti. Karena demi menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Jadi walaupun dianggap puasanya tidak sah karena lupa tidak niat itu, tetap tidak boleh makan dan minum. Karena menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Selanjutnya berkaitan dengan niat, disunahkan kita yang bermadzhab Syafi'i ini, melakukan niat ketika malam pertama di bulan Ramadan. Di malam pertama itu disunahkan dengan niat seluruh bulan. Jadi seluruh bulan pada bulan Ramadan tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam mazhab Maliki dengan niat seluruh bulan di bulan Ramadan tersebut, maka sudah dianggap cukup. Untuk hari-hari selanjutnya tidak perlu niat lagi. Artinya untuk malam kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak perlu niat lagi. Tetapi ini adalah pendapat mazhab Maliki. Kita yang bermadzhab Syafi'i ini boleh bertaklid kepada mazhab Maliki dengan catatan bahwa dengan niat seluruh bulan pada bulan Ramadan tersebut, diwakili pada bulan pertama, niat seluruh bulan itu ketika malam-malam itu asalkan dikarenakan lupa. Kalau memang disengaja tidak niat di malam-malam berikutnya, walaupun sudah niat kuliah sudah niat seluruhnya di malam pertama, maka kita yang bermadzhab Syafi'i ini puasanya tidak sah kalau memang disengaja. Tetapi itu hanya untuk antisipasi saja. Kok seumpama lupa tidak niat di malam-malam berikutnya, itu tidak masalah karena sudah tertutupi pada niat di malam pertama bulan Ramadan. Berbeda halnya berkaitan dengan niatnya ini, berbeda halnya dengan puasa sunnah. Sedangkan puasa sunnah itu masih dimungkinkan niat di siang hari. Mulai dari subuh sampai zuhur, itu masih dimungkinkan. Dengan catatan bahwa di siang hari itu tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi batasnya sampai tergelincirnya matahari, maksudnya sampai masuk waktu zuhur. Setelah zuhur, kalau sudah zuhur maka tidak diperbolehkan. Kecuali hanya sebagian ulama mengatakan menukil itu boleh. Untuk selanjutnya adalah fardunya puasa yang kedua adalah ta'yinun niyah. Yang dimaksud ta'yinun niyah ini adalah menentukan niat. Misalkan puasa Ramadan, puasa qada, puasa nadar. Itu wajib ditentukan. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu masih diperbolehkan tidak menentukan niat. Misalkan puasa hari Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan lain sebagainya. Ini kalau puasa sunnah masih dimungkinkan, tidak boleh, tidak ta'yinun niyah. Untuk selanjutnya adalah fardunya puasa yang ketiga, yaitu mencegah dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa di siang hari. Misalkan makan, minum, berhubungan layaknya suami istri, mengeluarkan sperma dan lain sebagainya, dengan catatan, dengan qaid amdan aliman bitahrim muhtaron, yang dilakukan dengan sengaja dan tahu bahwa hukumnya itu haram dan tidak terpaksa. Dan itu selanjutnya adalah pertanyaan puasa yang terakhir, yang keempat adalah mengetahui dua sisi siang. Maksudnya awal siang dan akhir siang. Yaitu mulai dari fajar sampai
terbenamnya matahari atau masuk maghrib. Itulah penjelasan-penjelasan mengenai fardunya puasa. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan dapat memberikan sedikit sedikit ilmu, dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat pada saudara-saudaraku. Bila ada kata-kata yang kurang pas atau kata-kata yang kurang jelas atau bahkan mungkin salah, saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Saya akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.